Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno pada program kita di hari ini, Jumat 22 Mei 2026, program Bincang Kota yang tentunya spesial akan membahas isu-isu menarik dan juga kita telah hadirkan narasumber kompeten yang akan membahas hal tersebut. Di mana hari ini kita akan membahas tema yang juga cukup menarik, di mana saat ini kita berada di persimpangan antara kemudian memperhatikan bagaimana krisis lingkungan, kemudian juga posisi atau juga kebijakan publik dan juga pastinya juga terkait dengan teknologi yang akan dihadirkan, dan juga di samping itu ada keresahan masyarakat juga yang mungkin perlu dipertimbangkan. Hari ini kita sudah mengusungnya dengan tema PSEL Tamangapa atasi darurat sampah tanpa sumpah serapah dari warga. Bersama narasumber kita hari ini ada datangnya dari Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, ada Bapak Dr. Helmi Budiman SSTP MM. Juga bersama kami ada Bapak Saharudin Ridwan selaku aktivis lingkungan hidup, dan juga bersama kami ada akademisi Dr. Engineering Insinyur Irwan Ridwan Rahim STMT selaku dosen teknik lingkungan dari Fakultas Teknik Unhas. Kita sapa ketiga narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Bapak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, kompak begitu sekali ya. Lantas bagaimana kabar dari para narasumber kita? Mungkin Pak Irwan? Ya, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Pak Helmi gimana Pak? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah siap Pak ya untuk membagikan informasi kita hari ini. Siap, Dan juga Pak Sahar. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak di siang hari ini, dan tentunya juga ini tema yang cukup menarik ataupun seksi Pak kalau dari bacanya ya. Iya. Bagaimana atasi darurat sampah tanpa sumpah serapah Pak? Langsung saja di lapangan, seperti apa Pak Helmi yang bisa digambarkan kepada kita semua kondisi dari TPA Tamangapa terlebih dahulu Pak? Iya. Pembacanya seperti apa sampai dengan saat ini? Tentu untuk TPA Tamangapa sendiri, kita sudah membuka TPA itu sejak dari tahun 92-93. Jadi memang umurnya sudah cukup lama. Betul. Dan tinggi TPA sekarang itu sudah cukup tinggi juga, dengan sampah yang cukup banyak. Setiap harinya kita di angka 800 sampai dengan 900 ton per hari. Memang Makassar ini butuh penanganan sampah yang cukup serius, dan tentu itu membutuhkan banyak sekali upaya dan dukungan dari masyarakat. Dan pasti kita juga membutuhkan solusi, baik itu mungkin solusi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, begitu ya. Oke, secara general itu dulu Pak yang bisa dibagikan. Lantas mungkin dari aktivis lingkungan Pak Sahar gitu ya. Apakah memang saat ini Kota Makassar tadi disebutkan angkanya, datanya 800 hingga 900 ton per hari. Nah, apakah memang Makassar sudah termasuk darurat sampah saat ini atau gimana Pak tanggapannya? Kalau kita bicara sampah kan ada timbulan ya, potensi. Jadi biasanya kalau kota metro itu dikali 0,7 dengan jumlah penduduk. Potensi sampah Makassar ini sebetulnya itu sudah 1000 ton lebih per hari ya, kalau dari sisi potensi. Yang yang masuk ke TP tadi sampaikan oleh Pak Kadis itu bisa sampai 800-900 ton itu per hari. Tetapi kalau kita bicara pengolahan sampah, kita tidak bicara di hilir saja di TPA, tapi kita bicara dari hulu ke hilir. Nah, hulu ke hilir sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2008, untuk menyelesaikan persoalan sampah itu harus kita selesaikan di sumbernya. Oke. Ya, makanya ada dua hal di Undang-Undang 18 itu, ada pengurangan, ada penanganan. Pengurangan itu pembatasan, ya, kita batasi penggunaan yang bisa menjadi sampah. Kemudian kalau kita tidak mampu batasi, maka kita membeli produk yang bisa didaur ulang. Yang ketiga adalah guna ulang yang bisa digunakan. Yang kedua adalah penanganan. Penanganan ini mulai dari pewadahan, kemudian pemilahan, pengangkutan, pengolahan, ada TPS 3. Kemudian terakhir adalah pemrosesan akhir. Itulah yang ada di TPA. Seperti itu konteks pengolahan sampah sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Oke, dan tadi berdasarkan juga potensinya memang sudah lebih dari 1000 ton bahkan per hari Pak ya? Iya. Oke, baik. Dan mungkin kalau dari akademisi dalam hal ini Pak Irwan mungkin dapat disampaikan apakah dengan tema kita hari ini yang begitu menarik juga mengenai PSEL, apakah ini juga teknologi atau proyek yang cocok kemudian dilakukan, diadakan di Kota Makassar, atau seperti apa? Ada mungkin proyeksi atau mungkin masukan lain yang cocok dengan teknologi di Kota Makassar? Ya, makasih ya. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi Makassar saat ini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Sahar, ya memang kita dalam kategori yang boleh dikata masuk dalam kategori darurat sampah. Kenapa? Karena kita ini sudah, kalau potensi tadi hitung-hitungannya sebenarnya itu bisa mencapai sampai 1.300 ton, ya, 1.300 ton, dan
dari 1.300 ton itu yang masuk ke TPA sekitar 800, sehingga memang ada ya boleh dikatakan 500 ton ini yang ya itu tadi macam-macam ya, ada yang masuk ke kanal, ada yang dibakar, ada yang istilahnya diolah tanpa proses yang apalagi yang standar ya, sehingga ya mau tidak mau memang harus ada upaya yang bisa dilakukan untuk masuk upaya kita untuk melakukan seperti tadi Pak Sar sampaikan, kategori penanganan itu tadi harus ada pengolahan yang secara masif, karena kalau pakai teknologi yang atau masih pakai metode yang sederhana itu tidak akan cukup. Sehingga butuh, Makassar memang secara teknis butuh teknologi yang bisa mengolah sampah ini secara cepat. Okay. Nah, cuma memang yang harus diperhatikan adalah tetap harus sesuai dengan standar dan memperhatikan kondisi daripada Makassar itu sendiri. Karena bukan berarti bahwa kalau misalnya jangankan di negara kita, misalnya di negara lainnya, di negara kita sendiri misalnya kota A misalnya menggunakan teknologi seperti misalnya insinerasi, itu kemudian cocok juga dengan kita. Ya belum tentu cocok. Kemudian apalagi lokasinya misalnya, kita juga harus perhatikan kondisi lokasi tersebut, sehingga sekali lagi kalau dalam konteks bahwa Makassar butuh sebuah teknologi yang akan mengolah sampah secara masif, kalau menurut saya ya itu sudah harus. Tapi untuk misalnya berbicara tentang teknologi apa yang cocok, lokasinya di mana, ya menurut saya memang harus ada studi kelayakan yang istilahnya yang komprehensif ya. Cuma memang sekali lagi jujur saja bahwa kalau dalam konteks keseharian kami yang terlibat dalam pengkajian di bidang masalah persampahan, ya lokasi yang pas sebenarnya itu adalah lokasi yang dekat dengan existing pengolahan sampah akhir itu sendiri. Ya kalau misalnya mau dijelaskan sih mungkin agak panjang ya, tapi intinya seperti itu lah, bahwa kita butuh sebuah teknologi yang akan mengolah sampah secara cepat, dan lokasinya itu harus sebaiknya tidak terlalu jauh dari lokasi existing pengolahan sampah akhir yang saat ini kita fungsikan. Oke, dan baru-baru ini juga kita tahu beredar juga informasi dan bahkan sudah ada statement yang disampaikan oleh dari Pak Kadis sendiri begitu ya, bagaimana kemudian penolakan yang datang dari masyarakat atau warga yang ada di Tamalan Raya nih Pak, yang kemudian boleh disampaikan kepada kita secara lisan mungkin ya, seperti apa sebenarnya sampai saat ini progres dari PSEL ini, dan bagaimana kemudian keputusannya, apakah memang di Tamangapa atau nantinya di Tamalan Raya Pak? Mungkin boleh dikoreksi juga Pak. Jadi untuk saat ini memang pemerintah Kota Makassar itu sudah melakukan kontrak kerjasama dengan PT SUS atau Sarana Utama Sinergi menggunakan Perpres 35 tahun 2018, di mana memang pada saat itu Perpres 35 ini yang menjadi acuan untuk pelaksanaan PSL di tahun 2024 kemarin. Jadi pemerintah Kota Makassar sebenarnya sudah melakukan MOU atau kerjasama dengan PT SUS untuk membangun PSL. Nah waktu itu memang sudah ada beberapa kajian yang dilakukan, kemudian ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan, dan akhirnya lokasi yang dipilih dan pemenang waktu itu PT SUS dalam hal ini itu memilih lokasi di Tamalan Raya. Memang ada beberapa faktor dan mungkin saya rasa ada scoring-scoring yang digunakan waktu itu. Nah setelah berjalan waktu dan memang ada selisih waktu yang cukup jauh, waktu setelah penandatanganan sampai dengan tahun kemarin ketika Pak Wali Kota masuk dan kami juga baru masuk di DLH, kami kemudian melakukan kajian untuk melihat proses pelaksanaan PSL waktu itu. Memang kita lihat ada beberapa tahapan-tahapan atau mungkin ada persyaratan yang belum memenuhi kaidah, sehingga waktu itu kita meminta persyaratan itu dipenuhi dulu, baru kemudian kita bisa melanjutkan proyek. Ada beberapa ada beberapa tahapan yang waktu itu yang belum selesai. Dan ketika itu berjalan ternyata sudah ada isu dari kementerian dalam hal ini akan keluar peraturan yang baru, yaitu Perpres 109 tahun 2025. Ini yang menjadi kendala karena dengan adanya Perpres yang lama dan Perpres yang baru tentu akan ada masa peralihan. Dan ini sangat umum atau sangat lumrah terjadi ketika ada perubahan kebijakan.
Nah, salah satu yang menjadi perubahan kebijakan adalah terkait dengan pendanaan atau pembiayaan. Karena memang kalau dulu di Perpres 35, pendanaan PSL dalam hal ini itu menggunakan skema yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, dengan Perpres 109 dengan adanya PT Danantara selaku BUPP PSL, itu sudah menjadi beban dan tanggung jawab dari pemerintah pusat. Sehingga praktis dengan adanya Perpres 109, ini dianggap bahwa yang namanya PSL itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan sudah menjadi kategori PSN atau proyek strategi nasional. Nah, ini yang menjadi permasalahan karena ketika tarik ulur peraturan atau perubahan kebijakan ini tidak dilandasi dengan juknis yang jelas, sehingga kami harus melakukan beberapa kali koordinasi dan tentu itu juga baru kita selesaikan di bulan Februari kemarin. Nah, alhamdulillah kemarin bulan Februari di tanggal 4 April, bulan April, itu kita sudah melakukan signing MOU dengan pemerintah provinsi, Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Maros untuk melakukan PSL aglomerasi. Aglomerasi ini kita melaksanakan PSL secara bersama-sama. Artinya, PSL ini bukan hanya milik Kota Makassar saja, tetapi milik pemerintah Kabupaten Kota Maros dan Goa. Dan ini disupport oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sehingga itu cukup terbantu dan kita sudah ada beberapa kali kajian dan waktu itu ya alhamdulillah sangat didukung dengan peraturan yang baru, tetapi di beberapa kesempatan kita mengalami kendala dengan ketentuan peralihan ini dan memang ya kemarin juga kita sudah melakukan sidang bottlenecking dengan Menteri Keuangan Pak Purbaya dan kemarin diputuskan untuk menggunakan skema yang lama, menggunakan perusahaan yang lama dan untuk sementara waktu kita kembalikan dulu ke Tamalan Rea. Cuman ini sementara kita negosiasi kembali untuk melihat apa betul memang kita bisa melanjutkan di Tamalan Rea atau memang kita perlu dibawa kembali ke Tamangapa. Karena memang ya kalau tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ridwan, ya memang paling ideal adalah proses PSL itu didekatkan dengan TPA. Begitu. Ya. Dan pasti ini juga sudah diketahui oleh Pak Kadis gitu ya? Iya, tentu. Bersama jajaran, dan ini yang akan dikawal terus, Pak? Iya, tentu kita mengawal kepentingan ini, tapi ya sekali lagi karena kita berbicara masalah PSL ini merupakan proyek strategi nasional atau menjadi kepentingan pemerintah pusat, tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam hal ini akan tunduk dan patuh. Kita akan tetap memberikan kajian-kajian, tentu kita berharap masyarakat yang berada di sekitar proyek nantinya itu tidak terdampak. Kita berharap akan ada win-win solution, tentu begitu. Oke, baik. Berarti mungkin terima kasih Pak Helmi. Kita lanjutkan ke Pak Sahar. Mungkin secara kronologis, mungkin dapat diceritakan juga bagaimana kita mungkin hanya membaca di berita seliweran Pak ya, bahwa saat ini aksi dari masyarakat Tamalan Rea menolak adanya pemindahan hal tersebut, PSL tersebut di lokasi mereka, dan mungkin secara kronologis dari bagaimana kemudian Pak dari Tamangapa, kemudian Tamalan Rea, lalu ke Tamangapa lagi, lalu ke Tamalan Rea lagi. Sepertinya seperti itu Pak ya? Atau mungkin yang benar seperti apa Pak? Kita tidak bicara benar atau salah ya. Artinya saya hanya bicara tentang bagaimana Perpres 35 yang menegaskan 12 kota waktu itu, termasuk salah satunya Makassar, untuk menjadi pelaksana PSL. Jadi selama ini kan seolah-olah informasinya bahwa Tamalan Rea mau dipindahkan ke Tamangapa. Ya. Jadi sebenarnya tahun 2018 itu ada Pre-FS yang dibantu oleh pemerintah Korea ya, KOIKA melalui Kemenkomarifes. Kemudian Kemenkomarifes menugaskan ahli untuk membuat Pre-FS untuk proyek PSL ini. Dan lokusnya itu ada di Tamangapa. Ya. Yang kedua, ada bantuan CNTIC, itu BUMN Cina, itu membantu melalui Kemenkomarifes juga membantu untuk memberikan hibah untuk pembuatan FS Feasibility Study. Itu lokusnya karena acuannya dari Pre-FS tadi kan. Itu lokusnya juga itu di TPA Tamangapa. Kan gitu. Setelah perubahan PJ Wali Kota masuk pemerintahan baru lagi, itu kan berubah. Ya, berubah lokasi. Padahal kalau kita baca di pasal 4 dan 5 Perpres 35, hak mutlak itu pemerintah kota yang menyediakan lahan. Ya, bagaimana ceritanya yang namanya proyek strategis nasional, itu pemerintah yang harus siapkan lahan. Kemudian setelah ada lahannya kan dijadikan dokumen tender. Ya, bahwa ini lahannya. Nah, yang kedua, di dalam Perpres 35 tidak ada secara
tertulis di situ bahwa swasta yang harus menyiapkan lahan. Bagaimana ceritanya swasta menyiapkan lahan sementara ini proyek strategis nasional? Yang kedua, kan itu ketika tender semua peserta wajib menyiapkan lahan, kan seperti itu. Wajib menyiapkan lahan. Nah, bagaimana ceritanya? Logikanya dokumen tender ini ya berarti dia hanya berbicara tentang teknologi. Tidak bicara tentang lokasi. Padahal beda lokasi, beda pasti penanganannya, beda caranya. Betul. Ini artinya saya melihat seperti itu karena kami mengikuti dari awal proses-proses ini, ya kan? Misalnya kan dulu ada 3 lokasi setahu saya, yang 1, 2, 3 ini. Ada yang TPA Tamangapa memang, ada yang pilih di dekat Telok, ya Sungai Telok, ada yang di Grand Eterno di sana. Nah, itu istilahnya B2 contest. Dalam Perpres 3 tidak ada B2 contest sebetulnya. Ya, hak mutlak baik di Perpres 35 109 sama-sama kan disiapkan oleh pemerintah. Kan seperti itu. Karena ini menjadi ini. Bisa saja kemarin mungkin ya pemenang 2 dan 3 dia saya sudah beli lahan ini. Bagaimana saya sudah beli lahan? Nah, bukan saya jadi pemenang. Nah, itu. Tapi kan itu sudah jalan prosesnya ya. Sudah jalan prosesnya. Yang mungkin ini menjadi beban pemerintah kota sebetulnya. Pemerintah kota untuk apalagi kemarin dalam rapat pertemuan dengan Pak Purbaya tetap menentukan bahwa di Taman Landrea tanpa melihat situasi. Tapi kan Bapak Wali Kota saya melihat tetap beliau itu melihat dari sisi lingkungan, dari sisi sosialnya. Jangan salah di dalam, makanya perlu kita lihat dokumen tender itu kan ada dasarnya. Ya. Dari visibility study. Kalau misalnya kemarin warga protes tentang AMDAL, ya AMDALnya, kemudian FS, itu mesti dilihat. Karena misalnya jarak antara lokasi dengan TPA itu sangat jauh. Kemudian yang berikutnya, ini kan harus kita lihat, ada 5 aspek yang harus kita perhatikan di dalam proyek ini. Pertama, regulasi. Ini kan lagi ini berbenturan antara 135 dengan 109. Tapi secara lahan sebenarnya satu disiapkan oleh pemerintah kota. Coba carikan saya pasal di Perpres 35 yang mewajibkan mewajibkan pihak ketiga misalnya menyiapkan lahan pada saat proses tender, dan tidak boleh lahan itu disiapkan sebelum proses tender. Ya. Karena ini proyek strategis nasional, hak mutlak pemerintah harus menyiapkan lahannya. Masa pemerintah punya proyek strategis kita berikan kewenangan kepada ini untuk menyiapkan. Yang itu yang pertama. Yang kedua dari sisi regulasi, yang kedua adalah pembiayaan. Ya, pembiayaan. Bayangkan karena kita menginginkan pengolahan sampah ini tidak hanya sampah yang baru yang diolah, harus sampah yang lama juga. Katakan misalnya tadi Pak Kadis sampaikan, kemampuan kita pengangkutan kita hanya sampai 800, Pak. Ya, 800 ton. Berarti kan kita kewajiban Pemda itu menyiapkan 1000 ton per hari. Nah, kalau kemampuan pengangkutan hanya 800, berarti kita harus mengambil sampah 200 ton dari existing, kan gitu. Bayangkan sampah baru 800, kemudian kita mengangkut lagi ke Taman 200 ini dari sisi pembiayaan. Mungkin itu pembiayaan dari pemenang ya. Tetap cuman yang saya pikir adalah yang kedua, transportasi menuju ke situ, menuju ke lokasi, pembiayaannya segala macam. Ini yang menjadi kendala kita. Jadi kami sering berkomunikasi juga dengan warga di sekitar situ, dan saya menyampaikan bahwa ini sudah keputusan pemerintah, tetapi harus lihat juga dan Pak Wali kan kemarin sudah sampaikan saya bahwa Pemkot kemarin didatangi lagi warga kan seperti itu, demo apa segala macam. Karena ini memang kalau dari sisi kami ya di mana-mana PSL atau pengolahan sampah itu ya Putur Cempo yang di Jawa Barat juga itu kan di TPA juga, itu di TPA. Jadi dekat TPA. Dan itu tadi saya katakan bahwa ketika lokasinya di TPA banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Misalnya sampah lama itu kan ditambang lagi, existing dimasukkan. Nah, persoalan lahan saya kira Pemda saat ini juga sudah berusaha untuk ini, dan menurut informasinya kan ada 10 hektar bisa Pak Kadis di belakang itu, dan masih sangat memungkinkan untuk
dilakukan seperti itu. Kalau di TPA dilakukan, tidak mungkin ada yang protes warga di situ karena Iya. memang ya bahkan kalau ada PSL di sana ya tingkat kesehatan masyarakat Betul. itu akan tinggi Dampaknya karena juga. dampaknya itu. Jadi tidak ada lagi sapi, tidak ada lagi pemulung. Ya, nah, kalau namanya teknologi pasti akan berbicara seperti itu. Itu saya kira. Makasih. Baik, terima kasih Pak Sahar. Berarti mungkin kita dilanjutkan juga dengan penjelasan dari kajian dari Pak Irwan, mungkin berdasarkan data yang sudah dipelajari atau juga dibaca, mungkin Pak Irwannya boleh dibagikan kepada kita juga. Apakah ada daerah-daerah di Indonesia mungkin khususnya yang juga mungkin lokasi dari PSL itu ada berada di tepat di TPA-nya, atau mungkin ada juga yang jauh dari TPA-nya, Pak? Bagaimana sebenarnya kondisinya, Pak? Iya, jadi kalau mau bicara kondisi existing ya, Iya. sependek pengetahuan kami, rata-rata daerah yang sudah yang akan mengimplementasikan PSL ini, lokasi PSL itu tidak pernah jauh dari TPA. Karena begini strateginya, kita selalu berpikir bahwa yang namanya kebutuhan akan TPA itu mustahil tidak harus ada. Karena mau secanggih apapun sebenarnya teknologi PSL waste to energy ini, dia selalu akan menghasilkan residu. Ya, Kalau seperti insinerator ini, itu teknologi yang membakar sampah ya. Itu sekitar 5-10% sampah yang dibakar itu akan menjadi residu. Residunya apa? Ya residunya berupa yang namanya fly ash dan bottom ash. Jadi tetap ada bagian yang akan istilahnya bisa dibuang, bisa dimanfaatkan. Nah, kasusnya yang terjadi di Makassar ini, karena saya sempat mereview juga yang seperti tadi Pak Sar sampaikan, pra-FS yang dari pemerintah Korea, kemudian FS dari pemerintah Cina, yang saya tangkap dari, dan sempat kami berikan masukan pada saat itu adalah, PSEL yang akan dibangun itu harus bisa menyelesaikan persoalan sampah di Kota Makassar itu dulu. Nah, apa persoalan sampah di Kota Makassar? Satu, kita punya tadi potensi sampai 1.300 ton per hari. Yang akan dia. Kedua, di Tamangapa saat ini sedang ada itu waktu kami hitung itu sekitar 2024 itu ada sekitar 3 juta. mencapai 3 juta ton sampah yang mengendap di sana. Kemudian yang kedua, ada sekitar 500 sampai 1.000 orang yang menggantungkan hidupnya sekarang di TPA. Jadi pemulung, jadi apa dan sebagainya. Nah, menyelesaikan masalah sampah harus selesai tiga-tiga ini. Nah, salah satu alasan kenapa menurut saya lokusnya tadi yang disampaikan oleh Pak Sahar bahwa mereka memilih TPA, karena itu tadi teknologi juga yang dipilih dengan insinerator dan model sampah yang akan dibakar juga sudah disetting sedemikian rupa dengan harapan seperti itu tadi bahwa kalau PSL ini nantinya akan beroperasi, dia tidak hanya akan mengolah sampah harian yang potensinya tadi 1.300 ton, tetapi dia juga harus mengolah sampah yang sekarang existing yang ada di Tamangapa yang sudah mencapai 3 juta ton tadi itu. Yang menumpuk itu, Pak, ya. Nah, hitung-hitungannya kami kemarin kami sempat review itu kalau 1.000 ton itu sekitar 800 ton yang dari existing, yang dari dalam kampus, dari dalam kota. 200 ton itu adalah sampah yang ada sekarang di Tamangapa. Iya. Yang sekarang mengendap itu tadi, yang 2,5 juta ton itu. Yang akan dengan teknologi yang kita sebut dengan landfill mining, kita akan tambang kembali dan itu akan dibakar. Nah, dengan konsep seperti itu, sekitar 200 ton per hari, itu sekitar 8 sampai 10 tahun, sampah di Tamangapa itu habis. Di Tamangapa itu kan kembali menjadi daerah sebelum tahun 1995 itu tadi. Sudah normal kembali. Itu bisa kita manfaatkan, mau jadikan hutan kota, mau jadikan apa dan sebagainya. Nah, kemudian tadi dalam proses pengolahan menggunakan insinerator, ada residu dalam bentuk fly ash dan bottom ash. Itu di beberapa daerah itu sudah bisa dikembangkan untuk dibuatkan industri. Jadi fly ash itu bisa dibuat jadi apalagi paving block, jadi genteng, jadi batako apapun dan sebagainya.
Yang bottom as, yang bagiannya yang agak kasar, itu bisa dipakai untuk aspal jalan, diolah menjadi material untuk perbaikan jalan apa dan sebagainya. Nah, sehingga tadi kalau mau dikasih ketemu bahwa teknologi insenerator yang mau dipilih, kemudian lokasinya dekat Taman Ngapa, menurut saya ya logis tadi, ini persoalan ini bisa selesai tadi ini. Selesai sampah yang harian, selesai sampah yang ada di Taman Ngapa, dan selesai masalah sosial ini tadi. Karena kalau misalnya nanti PSL ini berjalan, aktivitas di Taman Ngapa itu sudah tidak boleh ada lagi. Pemulung itu sudah tidak boleh masuk, sapi itu tidak boleh masuk lagi. Dia harus forbidden area, langsung harus close area. Sehingga yang dikhawatirkan tadi sebenarnya ini kan, ya maaf, ini sekarang masyarakat di Taman Ngapa mengamuk karena lokasinya tidak mau ditempati. Orang di Taman Ngapa juga nanti bisa jadi mengamuk, dia bilang, wah, kalau kami ini sudah hampir 30 tahun ini menikmati baunya, kok tiba-tiba ada potensi untuk kami bisa dilibatkan? Ini tidak. Karena kan tidak ada jaminan bahwa kalau misalnya PSL itu bukan di Taman Ngapa, sampah yang di Taman Ngapa ini kita tidak ada jaminan mau diapakan. Iya, betul. Karena jangankan dipakai untuk membuang sampah lagi, kondisi saja sekarang yang 2,5 juta ton itu potensinya luar biasa sekali dampak lingkungannya. Belum bau, belum misalnya musim kemarau akan punya potensi kebakaran, pada musim hujan bikin baunya makan main. Belum lagi potensi masalah infiltrasi lindi yang sangat luar biasa. Karena walaupun ada fasilitas pengolahan lindi yang ada di Taman Ngapa, itu tidak bisa maksimal lagi karena sebegitu besarnya apalagi gunungan sampah yang ada. Harus juga TPA yang dibangun seperti tadi Pak Kadi sampaikan, yang dioperasikan tahun 92-93, itu pada waktu itu TPA itu didesain seluas kurang lebih 4 hektar saja. 4 hektar saja. Jadi 4 hektar, iya. Sekarang sudah 24 hektar, bayangkan. Jadi kalau diilustrasikan begini, tahun 94 itu kita misalnya bangun rumah. Saya bangun rumah tipe 36 misalnya, ya. Kemudian yang rencananya tinggal di rumah itu hanya 4 orang. Bapak, ibu, anak misalnya. Terus tiba-tiba beberapa tahun kemudian datang keluarganya semua. Sampai 30 orang misalnya dalam satu rumah. Bisa dibayangkan. Rumah yang seharusnya misalnya nyaman, toiletnya bisa kita pakai, kemudian bisa beraktivitas dengan baik. Ini sumpek, ya. Bisa jadi misalnya orang yang harusnya tidur dalam rumah ini kemudian tidurnya di luar rumah dan sebagainya. Nah, begitulah ilustrasi TPA Taman Ngapa sekarang. Dan memang kalau merujuk ke rencana induk pengelolaan persampahan Kota Makassar tahun 2024 sampai 2033, memang kita mensyaratkan bahwa TPA Taman Ngapa itu hanya efektif digunakan sampai 2 tahun ke depan. 2020. Sampai 2026 sebenarnya harus ada strategi untuk, yaitu tadi, untuk tidak menggunakan kembali Taman Ngapa ini sebagai tempat pembuangan. Nah, salah satu cara adalah pertama mencarikan dulu alternatif. Kalau misalnya tempat dibuang ke sana, ini sampah yang datang dari dalam kota mau diapa? Nah, jawabannya di PSL itu tadi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan residu ya? Oke lah, residu mungkin bisa dihandle tadi dengan masyarakat, tapi kan tetap kita butuh yang namanya tempat penampungan. Nah, memang sebenarnya ada satu lagi solusi yang harusnya mungkin baiknya menjadi isu ke depan, bahwa harus ada yang namanya TPA regional. Apa itu TPA regional? TPA yang akan menampung sisa residu ini tadi. Dan itu sekali lagi bukan di Taman Ngapa tempatnya. Harus dicarikan jalan. Seperti misalnya di beberapa kota di Indonesia, seperti misalnya di Jakarta ya, di luar kota memang. Kemudian di Jawa Barat itu TPA Jatibening. Bukan Pak, Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Putri Cempo ada juga. Iya di Semarang ya. Itu semuanya adalah TPA yang letaknya di luar kota.
tapi dipakai bersama oleh beberapa daerah. Pernah sebenarnya tahun 2010 itu kan ada proyek Maminasata. Iya. Di situ kan sebenarnya cikal bakal bahwa Tamangapa ini itu nanti fungsinya akan berubah, bukan lagi tempat untuk penampungan, tapi semacam tempat pengolahan saja. Dan betul itu nanti kalau memang PSL itu jadi. Iya. Tapi residunya nanti akan dibawa ke suatu tempat di luar kota, TPA regional. di mana TPA regional. Namun diingat bahwa sampah yang dibuang bukan sampah, tapi residu. Kalau Jadi, di RT/RW ada di daerah mana Pak kira-kira? Dulu ada sempat apa istilahnya yang Maminasata itu, Iya. rencananya di Kabupaten Goa. Tapi ya artinya udah berlanjut karena beberapa faktor ya. Baik. Salah satu faktornya mungkin ya sedikit politis apa dan sebagainya, saya juga kurang mengerti. Tetapi konsep ini harusnya memang akan berkembang. Baik. Karena ini bukan hanya solusi sebenarnya buat Kota Makassar. Karena seperti sebenarnya Goa, Maros, Takalar sebenarnya punya persoalan masalah sampah juga. Sehingga memang TPA regional yang akan dikelola dengan baik dengan sistem sanitary landfill, dengan konsep bahwa TPA itu hanya akan menerima residu saja. Nah, itu yang harusnya memang dikembangkan sehingga konsep pengelolaan sampah berkelanjutan ini yang untuk Kota Makassar dan kota-kota yang ada di sekitar kabupaten kota yang ada di sekitarnya itu juga bisa bisa menerima manfaat daripada konsep pengelolaan sampah tersebut. Artinya ini juga menjadi tugas dari DLHK Pak untuk kemudian membangkitkan lagi ada wacana mengenai TPA regional tersebut? Atau seperti apa sejauh ini? Kalau berkaitan dengan TPA regional itu menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi, karena memang itu kan menyatukan beberapa kabupaten kota. Jadi sebenarnya dengan adanya PKS yang kemarin kita tanda tangani di 4 April itu kembali menghidupkan wacana kota metro atau Maminasata tadi. Tapi memang ya rencana ini kan kita harus konsultasikan kembali ke pemerintah pusat. Untuk saat ini memang keputusan yang diambil di sidang bottlenecking menjadi acuan untuk saat ini. Tetapi kita berharap kami sudah kemarin bertemu dengan Kementerian Sekretariat Kabinet dan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan dengan pertemuan terakhir itu bisa memberikan harapan baru. Kita bisa mengembalikan TPA ini ke Tamangapa. Karena sekali lagi banyak pertimbangan-pertimbangan teknis sebenarnya yang mungkin sewaktu sidang bottlenecking yang pertama itu tidak dilihat. Pak Purbaya waktu itu hanya melihat kondisi untuk melakukan percepatan dengan segera. Karena memang kalau kita membandingkan kesiapan lahan yang di TPA Tamangapa dengan Tamalan Rea, tentu sangat jomplang karena TPA ini kan memang belum kita persiapkan lahannya, tapi memang butuh waktu meskipun itu sebenarnya tidak terlalu lama karena kita sudah menyiapkan alokasi anggarannya. Sisa memang untuk pelaksanaan ini nanti ke depan kita berharap akan ada harapan baru lah untuk kita kembalikan lagi ke TPA Tamangapa. Oke, untuk pelaksananya ada oleh PT SUS. PT SUS ya. Itu Dan bagaimana komunikasinya Pak? Untuk saat ini kita sudah melakukan beberapa kali komunikasi dan tentu dengan hasil sidang saya rasa kemarin sudah jelas. Tetap kita melanjutkan. Sisa nanti yang sekarang menjadi masalah adalah lokasi. Lokasi ini selain mungkin tadi faktor transportasi, kemudian percepatan untuk menyelesaikan sampah yang existing di sana. Kemudian tentu kita berbicara masalah dampak sosial karena Pak Wali Kota Makassar sendiri sudah beberapa kali ditemui oleh masyarakat. Kita sudah beberapa kali bahkan setelah sidang kita itu sudah 2 kali di demo tanggal 13 dan tanggal 20 kemarin. Memang harapan dari masyarakat ini mendukung PSL, tetapi kita bicara lagi masalah dampak sosial. Mereka tidak mau, artinya sampah ini mereka sangat-sangat menyayangkan karena pada saat sosialisasi dilakukan di tahap awal itu tidak disampaikan secara menyeluruh. Jadi tapi memang insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan ketemu lagi dengan PT SUS dan kita akan minta pendampingan melihat kondisi ini apa dimungkinkan dilanjutkan di Tamalan Rea atau tidak. Begitu. Apakah sudah ada tanggalnya Pak gitu? Belum. Kita belum ada tanggal. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah bisa temui PT SUS dan tentu kita berharap ya selain percepatan tentu kita mau proyek PSL ini sudah bisa jalan nanti 2029 karena target pemerintah Kota Makassar maupun juga pemerintah pusat masalah bebas sampah ini sudah selesai di 2029 nanti. Begitu. Oke, baik. Berarti untuk AMDAL-nya sendiri Pak ini mungkin kita tanyakan ke Pak
Ya. Kadis ya. Ya. Seperti apa kemudian Untuk perkembangannya? AMDAL sendiri, kami sudah sampaikan kepada masyarakat, untuk AMDAL ini kemarin menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tetapi sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, untuk di Taman Landria sendiri itu sebenarnya sudah terbit AMDAL, tapi tentu AMDAL yang di lokasi Taman Landria ini masih dipertanyakan oleh masyarakat karena mereka kemarin merasa tidak pernah terundang atau tidak pernah tersosialisasikan. Betul. Ya, nanti kita akan coba lapor kembali kepada pemerintah pusat. Kemarin juga kami sudah sampaikan, tentu kami akan segera bersurat resmi, dan tentu harapannya yang dimana mungkin aspirasi masyarakat, harapan masyarakat itu kemudian didengarkan tentu dalam proses pembangunan ini. Begitu. Baik, berarti untuk deadline-nya kira-kira di tahun 2026 Pak ya? Ya, tentu Agar- karena ada beberapa batch dalam pelaksanaan PSL ini, sudah ada 2 batch kalau tidak salah yang dilakukan oleh PT Danantara. Tentu kita berharap itu masuk di batch ketiga, di mana mungkin paling tidak di bulan Juli atau Agustus, atau mungkin paling lambat di September itu sudah ada groundbreak yang akan kita lakukan. Di tahun 2026. Ya, 2026. Baik, berarti mungkin terima kasih Pak Helmi. Kalau Ya. Pak Sar sendiri sebagai aktivis juga yang kemudian juga sering kali bertemu dengan masyarakat begitu Pak ya. Untuk pertama kali yang harus disiapkan idealnya sebelum pemerintah kota kemudian menerapkan proyek PSL itu, pemerintah kota harus ngapain dulu Pak? Ya, kan kita ini selalu kita bicarakan ini, kita bicara hilirnya ya. Jadi jangan lupa bahwa kenapa sampah semakin hari, semakin setiap tahun itu bertambah karena ada proses yang tidak jalan. Itu yang sampaikan tadi. Kita bicara pengolahan sampah itu kan ada pengurangan, ada penanganan. Yang kita bicara ini kan bagian daripada penanganan. Ya, di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 sebetulnya yang boleh terbuang ke TPA kan residu. Yang bisa tidak memanfaatkan lagi. Cuman kondisinya sekarang ini itu tadi ya, persentasi pengurangan penanganan sampah dari sumber itu kan hampir semua daerah itu tidak ada memenuhi syarat. Contoh misalnya kalau dari sisi komposisi sampah Kota Makassar, ini kan lebih banyak, kurang lebih 54% itu adalah organik, terutama sisa makanan. Berarti ada upaya yang harus kita lakukan untuk merubah mindset pola pikir masyarakat ya dalam hal memilah sampah dari sumber, mengolah sampah dari sumber, karena tidak akan ada habisnya. Jangan salah, TPA itu kan ada kemampuan untuk menampung. Nah, kalau kita tidak lakukan upaya dari sumber, itu juga akan sulit. Ya, ada bank sampah. Ya, persentasinya belum sampai 2% misalnya, ya. Kemudian terutama ini pengolahan sampah organik, sisa makanan. Ada Dari program rumah tangga, pemerintah Pak, kota Teba misalnya ya. Kemudian urban farming dan segala macam. Itu harus tetap dilakukan. Ya, itu harus tetap dilaksanakan karena memang amanat undang-undang, kemudian Perda nomor 4 tahun 2011 Kota Makassar tentang pengolahan sampah itu juga seperti itu. Nah, berikutnya ada RIPS, Rencana Induk Pengolahan Sampah Kota Makassar, yang kita bicara tentang 10 tahun ke depan seperti apa. Nah, kemudian yang menarik sebetulnya karena tentang PSL ini pemerintah kota dalam tanda petik nanti akan dibebani mengolah sampah dari Kabupaten Maros dengan Goa misalnya seperti itu. Nah, kalau dari sisi lokasi, ya ini menurut saya memang tepat kalau di Tamangapa karena Maros, perbatasan Maros Makassar itu dekat, Goa apalagi sangat dekat sekali seperti itu. Dan ini tapi menurut saya yang harus kita, karena ini kan proses tender dan tentu pihak SUS ini sudah mengeluarkan uang banyak ya, terutama untuk pengarahan tanahnya dan segala macam. Nah, sisa itulah tadi, apakah memungkinkan tetap misalnya PT SUS yang pelaksana, tetapi lokasinya yang dipindahkan Pak Kadis ya, seperti itu. Nah, ini mungkin sudah ada komunikasi barangkali Pak EDLH atau pemerintah dengan pihak PT SUS ya, itu kita beri kesempatan untuk bernegosiasi seperti itu. Tetapi prinsipnya adalah dalam pengolahan sampah kita bicara 5-10 tahun ke depan. Banyak kota-kota di Indonesia ini, contoh misalnya Balikpapan selalu jadi percontohan ya. Ya sisa 1 tahun lagi tuh. Tadi dia pakai sanitary landfill. Usia sanitary landfill itu 10 tahun mungkin sudah selesai. Ya, sudah tutup ya. Sudah tidak bisa. Artinya ketika sampah itu bermasalah, apalagi kota metro ya, Makassar kota metro, tentu harus ada teknologi. Makanya 5 aspek pengolahan sampah kalau mau berkelanjutan sustainable itu, pertama regulasi, kedua kelembagaannya, ya, ketiga pembiayaannya, keempat pemberdayaannya, terakhir baru kita bicara teknologi. Karena kalau sudah bermasalah pasti kita harus bicara teknologi. Teknologi itu outputnya apa? Intinya adalah bagaimana menyelesaikan sampah yang ada di ini.
Tetapi di Undang-Undang 18 sekali lagi mengatakan selesaikan sampah dari sumbernya. Kalau kita mau lihat ini kan tidak ada daerah di Indonesia yang tidak melanggar Undang-Undang 18. Karena Undang-Undang 18 mengatakan yang boleh terbuang ke TPA adalah residu. Kan? Nah, seperti itu. Tetapi karena ini semua bermasalah dan saya lihat Pak Presiden ya luar biasa karena masalah sampah ini banyak teknologi ya yang bisa digunakan. Dan menurut saya ketika di TPA dilakukan, investor ini pasti akan mencari teknologi lain. Contoh misalnya RDF, refuse derived fuel, ya bisa diolah, bisa ditambang lokasi existing sana, itu bisa mereka jual, bisa dijual itu ke mana? Ke pabrik semen. Kita punya pabrik semen Tonasa, pabrik semen 3 roda, Bosowa. Itu kebutuhan RDF-nya itu 400 ton per hari. Nah potensi sampah Makassar luar biasa. Luar biasa, itu bisa menghasilkan sebetulnya kalau kita kelola dengan baik. Nah intinya seperti itu kalau saya. Oke, baik. Berarti sebagai closing statement kita dari apa yang saya dengarkan Pak Sahar sampaikan, tentu juga ada pola perubahan perilaku juga dari masyarakat begitu Pak yang harus diubah juga, bukan hanya menuntut pemerintah begitu ya. Dari hulu ke hilirnya juga harus seperti apa sampah masyarakatnya, maksudnya sampah rumah tangganya itu harus dikelola dengan baik Pak. Persoalan kita persoalan kita di Indonesia ini kenapa sampah masyarakat? Tata kelola. Tata kelola. Ya, kita terus terang di Makassar ini kan penanganan sampah itu ada di kecamatan, kelurahan kecamatan. Jangan sampai jangan sampai pihak kelurahan, pihak kecamatan, pokoknya angkut saja sampah ke TPA. Nanti tanggung jawabnya DLH di sana. Padahal tidak begitu. Pemainnya tidak begitu. Betul. Kelembagaan kasih kebersihan kelurahan kecamatan bukan pekerjaannya memastikan pengangkutan ke TPA. Itu salah sebetulnya. Betul. Tapi bagaimana memastikan ada pemilahan di sumber, ada bank sampah di sumber, bukan memastikan pengangkutan karena ini namanya melimpahkan tanggung jawab. Buang saja ke TPA deh. Nanti DLH yang pusing mengelola. Kan ini yang terjadi sekarang. Masih terjadi sampai sekarang, Pak. Ini terjadi sekarang. Nah, kita ini hampir tiap hari ke TPA, lihat di situ, macet di situ, itulah yang terjadi. Jadi, persoalan tata kelola. Yang 5 aspek tadi. Regulasi, kelembagaan. Kelembagaan ini, kelembagaan kecamatan, RT, RW. Bayangkan kalau itu giat. Alhamdulillah sekarang Pak Kadis sudah membentuk ya motivator. Itu jalan terus itu, sosialisasi, edukasi, penyuluh. Itu penting. Kenapa? Ini persoalan mindset. Betul. Persoalan mindset, merubah pola pikir masyarakat. Nah, juga tapi jangan di masyarakat saja. Betul. Ini tingkat kelurahan ini perlu ada pemberdayaan juga bukan ke masyarakat saja, tapi organisasi kelembagaan yang ada di tingkat kelurahan kecamatan itu harus ditingkatkan kapasitasnya. Jangan sampai dia berpikir tugas kasih kebersihan hanya angkut ke TPA. Tidak begitu sebetulnya. Tugasnya dia pertama memverifikasi, mengidentifikasi potensi sampah yang ada di kelurahannya. Betul. Kemudian dia lihat, komposisi sampah organik di sini 50%. Treatmentnya apa? Itu harus ada di situ. Misalnya anorganiknya plastik 15%, kertas 9%, harus bentuk bank sampah. Kemudian turun ke kelurahan turun ke RW turun ke RT. Jadikan indikator untuk dapat insentif untuk RT RW, itu dijadikan indikator. Artinya ini PR-nya siapa Pak? Ya? PR-nya lembaga kan? Ya, kalau ya itu tadi saya bilang kelembagaan. Kalau kelembagaan di kelurahan kan ada kasih kebersihan. Oke. Di kecamatan ada kasih kebersihan. Saya mau tanya apa tupoksinya dia sebetulnya? Kalau dia katakan hanya mengangkut, itu salah. Karena Perda nomor 4 tahun 2011 Kota Makassar itu induknya kan dari Undang-Undang 18. Di situ ada pengurangan, di situ ada penanganan. Kalau kita bicara pengurangan, pembatasan, daur ulang, guna ulang. Kalau kita bicara penanganan, pewadahan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, ada TPS 3R. Baru pemrosesan. Ini kalau kita bicara undang-undang, kita bicara regulasi, saya hanya bicara kembalikan ke situ. Baru kita berdebat di situ, dari sisi mananya. Nah sekarang, alhamdulillah ini kan yang perlu kita tingkatkan kapasitasnya. Upaya Pak Kadis dengan membentuk motivator itu sudah sangat luar biasa. Tetapi ini perlu ditingkatkan lagi. Siapa yang berwenang untuk meningkatkan kapasitas ini? Aparat kelurahan, Pak. Itu Pak Kadis. Tentu bukan tugasnya tahu Pak Kadis itu kali itu. Kalau Pak Kadis narasumber memberikan bagaimana sebetulnya rencana strateginya ini dinas lingkungan hidup ya, persampahan ini. Itu harus
masuk ke dalam ini. Tapi kalau yang terjadi pengangkutan memastikan, Dibawa jadi ke jangan TPA. lupa pembuangan sampah itu tidak sekedar bersih. Kalau hanya sekedar bersih, pertanyaannya kemudian kemana sampahnya? Iya, Apa yang terjadi sekarang? Persoalan kita di TPA. betul. Sanksi sudah ada ke Makassar karena TPA ini. Persoalannya sebenarnya bukan di TPA, bukan Pak Kadis yang banyak bertanggung jawab, tapi ini kan dari sumber. Betul. Semua harus bertanggung jawab. Ini kan masalah ini, semua diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Itu bukan cleaning service, Pak. Iya, betul. Bukan. Ini sekarang Dinas Lingkungan Hidup seolah-olah jadi cleaning Service, service. ya. Ini tidak seperti itu. Kita bicara undang-undang 18 ya. Jadi yang kedua, Undang-Undang 3 mengatakan sampah itu termasuk urusan pemerintah. Pemerintah kesadaran pemerintah, Pak. Iya. Kristen bukan hanya beliau. Seperti itu. Ini saya sebagai orang di luar yang memandang kinerja pemerintahan sekarang seperti itu. Dan tim UNAS juga sudah pernah membuat, mungkin Pak sudah sampaikan, indeks kinerja pengolahan sampah kita di Makassar. Itu ada. Ya. Oke. Baik, berarti mungkin itu sebagai closing statement kita, Pak, dari Pak Irwan. Seperti apa kemudian datanya yang bisa dibagikan kepada kita, dan mungkin solusi yang paling realistis saat ini untuk Kota Makassar, Pak. Ya, jadi kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Sahar memang ya kinerja persampahan secara umum Kota Makassar itu yang masih rendah ya. Masih ada di angka sekitar 50-an. 50-an ya. 50-an. Yang paling tinggi itu sekarang ada di angka, sudah ada yang angka 90, Pak. Surabaya. 90, Surabaya. Indikatornya apa saja, Pak? Indikatornya itu ada beberapa, ada 12 kalau tidak salah indikator, termasuk di dalamnya ya bagaimana pengolahan TPA, pengangkutan, kemudian SDM apa dan sebagainya, kelembagaan dan sebagainya. Nah, satu hal yang mungkin saya coba mau menambahkan seperti yang dikatakan Pak Sahar, bahwa selain 5 aspek yang tadi yang harus berjalan secara secara bersamaan ya, dan semua harus terlibat. Betul. Mulai dari pihak yang paling bawah, dalam hal ini ujung tombaknya ada di kelurahan dan kecamatan, dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat maupun langsung maupun tidak langsung. Saya sering kali mengilustrasikan bahwa dalam pengolahan sampah berkelanjutan itu ibaratnya kita ini sedang lomba lari. Baik. Kita ini bukan seorang sprinter. Kita ini seorang pelari maraton. Sprinter itu kan lari secepat mungkin dengan jarak yang sangat pendek, waktunya singkat. Itu yang harus dirubah, karena kita tidak bisa merubah kondisi Kota Makassar ini dalam waktu singkat. Mau pakai sumber daya pun tidak mungkin akan singkat. Kenapa? Karena tadi seperti yang Pak Sar sampaikan, 5 aspek, terus perilaku apa dan sebagainya. Ya. Kalau di mahasiswa saya sering sampaikan begini, kita ini sebenarnya tertinggal beberapa step ya dari negara-negara yang sudah maju dalam persampahan. Ya. Kita sudah bicara sebenarnya waste to energy, tapi di sisi lain kita belum bisa membuang sampah pada tempatnya saja, kita belum bisa. Kan? Yeah. Jadi memang ada gap, tapi sekali lagi itu yang saya katakan bahwa ibaratnya kita harus berada seperti orang pelari maraton. Ya, yang penting konsisten. Betul. Kita selalu berharap bahwa perubahan itu jangan dilihat dari skala waktu, cepat tapi dia ada proses yang harus berkesinambungan. Makanya seperti tadi misalnya Pak Kadis sudah apalagi program untuk ada semacam motivator, Ya, ya, apa, dan sebagainya. Kan kita berharap bahwa masyarakat ini juga harus sadar, itu, ya. Ada awareness, Pak. Ada awareness, ada keinginan dan sebagainya. Kemudian kita juga melihat bahwa jangan terlalu cepat melihat bahwa wah tidak bisa ini kan. Kita kembali lagi ke model-model yang lama. Tidak, artinya ada konsep yang telah dibangun, itu sudah ada di rencana induk pengelolaan persampahan Kota Makassar yang hingga tahun 2033 itu. Ayo sekarang itu yang kita coba bedah. Kita lihat sama-sama dan kita konsisten melaksanakan itu. Dan saya kira kalau itu bisa kita laksanakan, ya saya sih berharap bahwa perubahan itu insya Allah akan ada. Cuma memang sekali lagi butuh kesabaran dan butuh konsistensi dalam hal pelaksanaan. Baik.
Terima kasih Pak Irwan, dan Ya. mungkin sebagai closing statement dari Pak Kadis begitu ya, bagaimana mungkin harapan atau juga pesan yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat yang mungkin sampai dengan saat ini masih skeptis juga atau mungkin marah dengan akan adanya proyek PSEL, Pak. Ya, Silakan. tentu berkaitan dengan pengelolaan persampahan, PSL ini bukan menjadi satu-satunya solusi, tetapi menjadi salah satu solusi. Insya Allah mungkin ke depan kita akan mencari banyak sekali teknologi atau mungkin akan memperbaiki tata kelola maupun juga kelembagaan. Memang memperbaiki dalam persampahan ini membutuhkan waktu, membutuhkan upaya, juga membutuhkan mungkin biaya yang tidak sedikit. Iya. Karena kenapa? Ini mungkin urusan yang mungkin bertahun-tahun kemarin kita tidak pernah lakukan perhatian yang lebih, sehingga untuk tahun ini sampai dengan ke depan tentu kita berharap dukungan dari masyarakat, support dari masyarakat guna perbaikan Makassar dalam hal persampahan. Kita berharap program Makassar Bebas Sampah 2029 ini kita bisa wujudkan bersama. Amin. Alamin. Terima kasih banyak atas Ya, waktunya sama-sama. Pak Irwan, Pak Helmi, dan juga Pak Sahar ya. Semoga apa yang kita bagikan ini juga bisa kemudian menjadi informasi baru atau juga informasi tambahan begitu ya, edukasi kepada masyarakat bahwa sekali lagi bukan hanya tugas dari pemerintah saja untuk bisa menangani permasalahan sampah, tapi juga itu datangnya dari kita sendiri. Kesadaran dari masyarakat itu sendiri dari rumah Pak ya. Tadi Pak Sahar Iya, sampaikan dari rumah itu harus memilah sampah organik dan anorganik Pak ya. Kemudian tadi sudah ada terbentuk juga tim dari tingkat kelurahan, kecamatan dan sebagainya, dan itu juga sudah menjadi upaya dari DLH Pak Ya. sampai dengan saat ini. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Nanti mungkin semoga ada kesempatan lain lagi kita bisa diskusi lebih lama, lebih panjang lagi mengenai hal ini, dan ini bisa menjadi edukasi juga bagi teman-teman semua. Terima kasih juga buat Tribuners yang sampai dengan saat ini menyaksikan program Bincang Kota edisi Jumat 22 Mei 2026. Semoga informasi ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Fiorena Jeretno mewakili ketiga narasumber kita hari ini dan juga tim pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.